Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Kripto, teman-teman. Di video kali ini kita akan update soal GRT sesuai dengan requestan dari Teguh Riansyah. Oke, kita akan coba lihat. GRT hari ini perform cukup bagus. Harganya ada di kisaran Rp1.791. Ada kenaikan sekitar 22,6%. Ya, lumayan lah. The Grab sendiri berada di peringkat 42 di CMC. Ini merupakan token yang berbasiskan dengan AI dan juga Big Data yang lagi populer sekarang ini. Dan ya kalau kita perhatikan memang kondisi market beberapa waktu terakhir itu cenderung agak lesu teman-teman. Bahkan kemarin kita dapat data soal inflasi yang cenderung naik ya dari data PCE-nya. Dan hari ini hopefully market semoga dalam kondisi yang bagus teman-teman. Kalau kita perhatikan, GRT ini mengalami peningkatan volume di perdagangan hari ini lumayan bagus, sekitar 20% ya. Supply-nya sekarang ada di kisaran 8,9 miliar koin. Ini udah mau 9 miliar, teman-teman. Terjadi distribusi yang dilakukan beberapa oleh developer mereka ya. Kita akan bahas nanti secara distribusinya, kita akan lihat dulu dari beberapa pengertian. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi The Grab sendiri itu adalah protokol indeks untuk meminta data jaringan seperti Ethereum dan juga IPFS yang mendukung aplikasi DeFi ekosistem Web3 yang lebih luas. Kalau teman-teman langsung mampir ke websitenya, di sini kita sebenarnya diterangin nih. Ada beberapa project yang memang sudah join ya sama projectnya The Grab ini, seperti platform DeFi, terutama yang ada di Ethereum, ada Lido Finance. Pokoknya yang terkenal itu Synthetix semuanya difasilitasi juga sama project dari The Grab ini. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan adopsi, kemudian kecepatan transaksi juga tentunya akan meningkat. Dan kalau lebih banyak adopsi tentunya itu bakalan membuat permintaan dan penawaran juga makin ramai, teman-teman. Dia udah support DeFi, NFT, DAO juga, kemudian analitik. Mungkin ini analitiknya juga join sama DeFi ya, karena beberapa project DeFi juga memang punya project-project lain. Kemudian juga ada gaming dan kawan-kawannya, teman-teman. Jadi kita juga bisa nih sebagai user atau sebagai orang yang mungkin mau join sama komunitas ini, kita bisa join di sini. Jadi dengan cara create subgraph ya to organize smart contract data. Kita bisa turut join di sini, tentunya kayaknya sih berbayar ya teman-teman. Dan kita juga wajib ngerti coding, kemudian baru kita bisa membangun sebuah aplikasi ataupun project di jaringan daripada The Grab ini. The Grab sendiri udah tersebar di berbagai negara ya, contohnya di Amerika Serikat, kemudian juga ada di kawasan Eropa juga, Rusia, kemudian di sini ada di China, Hong Kong, kemudian Tokyo, Seoul, Indonesia, Jakarta juga termasuk, bahkan di Afrika pun juga sudah masuk teman-teman. Jadi komunitasnya cenderung growth ya untuk saat ini. Jadi semoga nanti akan ditunjang sama pergerakan harga yang juga cukup bagus. Kalau kita perhatikan juga dari komunitas di Twitter, mereka bilang want to build unstoppable the app with fast reliable data. Jadi memang fokusnya mereka dari The Grab sendiri itu membangun jaringan data ya, jaringan data dan menggunakan teknologi AI. Mereka juga ada kerjasama sama Linear Finance, sama Lina ya, tokennya Lina ini sebagai salah satu layanan decentralized untuk cross chain-nya. Jadi itu difasilitasi sama The Grab. Terakhir kali kayaknya mereka bikin apa namanya, bikin Hacktown ya. Sekarang udah selesai kayaknya. Ini juga mereka bekerja sama sama Phantom FDN, kemudian juga Polygon. Jadi bisa dibilang integrasi yang dilakukan oleh The Grab sendiri itu multi chain, teman-teman. Jadi ada banyak blockchain lain yang juga turut dirangkul ya. Jadi diajak kerjasama juga untuk membangun layer-layer yang cukup bagus untuk aplikasi-aplikasi yang tentunya akan semakin luas untuk adopsinya. Itu sih project-projectnya so far masih tetap oke kalau menurut saya pribadi. Kemudian The Grab ini bisa diperdagangkan di mayoritas exchange. Dia udah bisa di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, kemudian juga ada blockchain-blockchain ataupun DEX ataupun centralized exchange lain, teman-teman. By the way, ini adalah salah satu project yang memang didanai oleh Coinbase Venture ya. Kalau teman-teman belum tahu, Coinbase Venture itu salah satu VC atau venture capital yang keren lah bisa dibilang.
salah satu yang terbesar di market kripto ya. Kalau teman-teman cari datanya sendiri, ini adalah top 30 VC investment fund. Ini data-datanya, ada Coinbase Venture, dia udah invest di banyak sekali project-project, khususnya memang spesialisasinya dia itu di jaringan Web3. Seperti contohnya Etherscan, kemudian ada OpenSea, Synthetix, itu semuanya juga diinvest oleh perusahaan ini teman-teman. Dan so far kebanyakan memang yang diinvest oleh Coinbase itu rata-rata bagus semua. Dan ya saya sendiri memang invest sih di Grab ya. Buat teman-teman yang udah join di komunitas pasti tahu lah isi portfolio saya tuh pernah saya post, kayaknya bisa nggak lihat ya. Portfolio kita pernah kayaknya nggak bisa didetek nih. Tapi saya pernah posting sih untuk portfolio saya, dan teman-teman juga ada yang beberapa sharing kayak ini si si abang ini ya, abang profesor. Dia nyimpen di XRP semua, dan ya kebanyakan memang, nah ini dari abangnya juga, dia simpan di GRT, Sun, Algo. Ya itulah, kita banyak sharing di komunitas. Buat teman-teman yang mungkin belum punya komunitas atau mau join di komunitas, boleh join ya. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan please jangan minta sinyal di sini. Di sini nggak ada sinyal. Di sini cuma buat sharing-sharing aja, have fun aja teman-teman. Jadi kalau ada yang mau berbagi ya silakan. Kalau nggak pun juga mau nyimak ya monggo-monggo aja. Itu. Terus supply maksimumnya tidak ada, tapi untuk supply beredarnya sekarang ada di kisaran 8,9 miliar. Sangat banyak teman-teman. Terakhir aku lihat datanya dari The Grab sendiri itu banyak distribusi dari token lock mereka. Kalau kita perhatikan ini internal mereka ya, The Grab itu dimiliki oleh Proxy 2. Ini mungkin bagian dari developernya, di mana kalau kita lihat dari kepemilikan koin sebenarnya mereka cukup tahan lah. Tidak banyak melakukan penjualan, bahkan sesekali mereka melakukan akumulasi. Jadi bisa dibilang dari Debt sendiri yang punya mayoritas daripada koin ini hampir 30%, so far masih tetap hold koinnya. Kemudian kalau kita lihat dari token lock, nah ini nih yang didistribusikan terus menerus teman-teman, sehingga mungkin ya ini sejak 2020 sampai sekarang itu terus rutin distribusi koin ke market. Kemudian yang lain ini ada The Grab Lock Simple, ini juga distribusi terus nih di market. Ini bikin The Grab itu agaknya kebanjiran di market ya, sehingga mungkin secara tekanan jual itu agak tinggi. Cuman bagusnya sih di Binance, ini rata-rata teman yang pakai Binance itu rata-rata pada invest juga di The Grab. Ini naik terus adopsinya. Kemudian kalau kita lihat dari project-project yang dari wallet-wallet yang lain itu rata-rata juga masih dalam hal melakukan akumulasi terhadap The Grab. Jadi di sini saya melihat oke, kayaknya ini masih bisa growth ke depannya. Semoga sih next bull run koin-koin AI bakalan dapat popularitasnya. Kalau kita perhatikan memang dalam beberapa waktu terakhir itu The Grab mendapatkan tekanan jual yang saya sendiri juga nggak sangka sih sebenarnya. Jadi The Grab itu pernah berada di kisaran harga ini ya teman-teman, di 18 April dia ada di kisaran 0,17, tapi kemarin dia drop lumayan signifikan loh ke 0,119. Menurut saya sih yang men-trigger memang karena dari locknya ini terus didistribusikan. Dan sebelum-sebelumnya juga The Grab ini sebenarnya harganya udah nyungsep parah kalau kita compare sama pergerakan harganya ada di all time high sekitaran 2,8%. Dan sekarang harganya cuma 0,11. Sangat-sangat terdiskon parah ya. Oke, itu untuk The Grab. Jika kita perhatikan sih dari posisi yang sekarang, volume smart money masih cenderung kecil, teman-teman. Volume perdagangannya juga kecil. Cuma kalau kita perhatikan dari time frame daily, MACD-nya ini tandanya bagus ya. Dia masih histobar hijau, cuman memang masih dalam tekanan jual yang sering datang tiba-tiba. Dan pergerakan The Grab pun juga bertahan di level support kisaran 0,1108 yang merupakan level support kuat juga. Sebelumnya The Grab pernah terjun ke level tersebut, tapi sempat mantul balik naik, dan sekarang kita kembali berada di level tersebut. Ekspektasinya sih market cenderung positif. Cuman kalau menurut saya Bitcoin masih agak anomali untuk perdagangan hari ini. Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 26.700-an. Teman-teman, dengan BTC Dominance yang masih dalam tekanan jual. Di sini saya melihat ada potensi untuk altcoin kayaknya dapat perform. Mungkin beberapa yang bakalan perform bagus.
Semoga GRT salah satunya ya teman-teman, karena dia udah turun cukup dalam juga. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, GRT ini agaknya sedikit menguat. Volumenya juga cuma lumayan bagus kalau kita bandingkan sama koin-koin lain, dan sekarang targetnya ada di kisaran 0,129. Itu berarti kenaikan sekitar 10-9% itu ideal lah buat GRT sekarang. Dia juga masih bergerak di dalam sebuah channel. Ini kita Nah, ini dia sebuah downtrend channel ya teman-teman, dan sekarang lagi coba buat ngetes level tersebut. Bila mana GRT bisa masuk ke kisaran 0,12, itu adalah tanda positif untuk GRT kembali ngetes level resistance-nya di kisaran 0,13. Ya, semoga bisa tercapai untuk sekarang ini. Kalau menurut saya sih market masih anomali jangka pendek. Jadi strategi yang saya lakukan ya DCA aja. Saya nggak tahu pasti apakah di GRT bakalan eh, ataupun di mana level bottomnya ya. Buat sekarang sih saya melihat level 0,11 ini masih cukup ideal buat melakukan akumulasi. Let's say kalau memang ada tekanan jual nanti, kalau dia drop lagi bisa diakumulasi balik. GRT udah cukup diskon sih. Itu sih pembahasan buat GRP. Market masih cenderung ya gimana-gimana gitu teman-teman. Belum belum ada tanda totally bullish ya. Cuman menurut saya sih fase-fase seperti inilah fase-fase yang cukup menarik untuk melakukan akumulasi barang. Karena kalau dia nanti udah naik tinggi, kita mau kejar, ya udah telat sih. Apalagi GRT udah turun parah ya, udah turun diskon parah lah bisa dibilang. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andri, makasih.